Harus gua akui, ini film sci-fi paling lo kok begini? Menurut aja bagus ya karena dari dulu udah berepic. Kalau seperti bencinnya elemen komedi dan Kita toko ya yang udah pernah baca komik dalam bumi ya. Is time go? I think you mean go time, pal. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi gua tadi habis menonton sebuah film sci-fi yang ditunggu oleh banyak orang di tahun 2026 ini ya, yaitu adalah film Project Hail Mary. Oke, jujur ya, awalnya gue bukan penonton film ini dan bahkan gue nggak pernah baca novelnya, karena setelah gue research mengenai film ini ya, ternyata kenapa film ini ditunggu oleh semua orang, karena film ini berdasarkan sebuah bentuk novel yang sangat laku di dunia, dan bahkan novel ini dianugerahkan sebagai novel grafik terbaik untuk tema sci-fi di seluruh dunia, dan bahkan pembacanya aja juga udah banyak banget, terutama di Indonesia ya. Nah, by the way, ini mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, jadi film ini akan menceritakan tentang seorang ilmuwan yang bernama Ryland Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling, yang merupakan guru sains yang tiba-tiba terbangun sendirian di dalam sebuah pesawat luar angkasa tanpa ingatan siapa dirinya dan bagaimanakah dia bisa sampai ke sana. Perlahan dia akhirnya udah mengetahui bahwa dia punya sebuah misi paling penting dalam sejarah manusia. Bumi sedang mengalami sebuah krisis global. Matahari perlahan kehilangan energinya akibat sebuah organisme misterius di luar angkasa yang disebut sebagai astrophage. Jika nggak dihentikan, maka semua kehidupan di bumi akan musnah karena suhu yang terus menurun. Untuk menyelamatkan semua umat manusia, sebuah Project Hail Mary akhirnya diluncurkan, mengirimkan sebuah misi ke luar angkasa untuk menemukan sumber masalah dan juga solusinya. Namun, di tengah sebuah perjalanan itu, akhirnya Dr. Ryan Grace ini menemukan ada sebuah sosok alien yang akhirnya menjadi partner hidupnya dan juga mengubah hidupnya sebagai seorang yang berani untuk menjalankan misi berbahaya tersebut. Oke, jadi itu sebuah bentuk plot inti cerita yang akan terjadi kepada film Project Hail Mary yang satu ini ya, dengan tentang krisis global, tentang kiamat, tapi mengenai pengemasannya itu sangat mahal, men. Sangat mahal. Bukan tentang film disaster, bukan. Tapi film ini akan mengutamakan tentang tema sci-fi sekaligus dengan tema pertemanan antara manusia dan juga alien yang diangkat penuh kepada filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Dan jujur, gua berpikir kalau film ini adalah merupakan film yang dikerjakan oleh Bapak Christopher Nolan. Lah kok bisa? Karena film ini memiliki sebuah plot cerita alur maju mundur yang sangat signifikan, yang dimana template-nya sangat mirip kepada filmnya garapan Christopher Nolan. Contoh seperti film The Interstellar, ya kan? Oppenheimer, The Dark Knight, Batman Begins. Semuanya punya alur yang hampir sama, maju mundur, maju mundur. Pokoknya semua plot ceritanya dibuatkan begitu kompleks, tapi inti plot ceritanya itu sangat simple, men. Tapi pengemasannya sangat luar biasa mahal, dengan visual effect begitu memukau, dan juga bagaimanakah bentuk sebuah luar angkasa yang kedap seperti apa. Bahkan pengemasan untuk CGI aliennya juga sangat realistis sekali. Oke, jadi gue sebagai penonton, gue dibuat terkesima dengan perjalanan tokonya dan juga aktornya, by the way, yang diperankan oleh Bapak Ryan Gosling, yang dimana gue tau dia pertama kali di filmnya Barbie Love Action tahun 2022. Dan itu gue harus akui, men, acting dia sebagai aktor kelas papan atas juga sangat-sangat top banget, men. Dan gue percaya sepertinya film ini akan bisa menjadi sebuah film pemenang Oscar tahun depan, cuy. Karena semua unsur musiknya, semua sinematografinya, pergerakan kameranya, bahkan semua beberapa angle kameranya semuanya gokil, men. Dan gue sebagai editor ya, gue juga belajar banyak tentang beberapa angle kamera seperti apa, bahkan perputaran kamera seperti apa. Semuanya dibuatkan begitu variatif, dan gue sebagai penonton juga hampir tidak dibuat bosan, men. Selama 3 jam nonton film Project Hail Mary, jujur gue belajar banyak hal tentang plot cerita, sinematografi, color grading,
visual effect, musiknya, emosi semua per tokoh-tokohnya semuanya dibuatkan dengan matang kepada filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Makanya dari awal gue udah mengatakan bahwa sepertinya film ini cocok dikerjakan oleh Bapak Christopher Nolan. Tapi masalahnya kalau mengenai Bapak Nolan ya, semua film-film yang pernah ia kerjakan ini semuanya nggak bisa dinikmati oleh kalangan umum. Karena apa? Karena film-film yang pernah ia kerjakan ini merupakan sebuah bentuk film-film yang punya tema-tema yang sangat berat sekali. Time travel, luar angkasa, perjalanan waktu, segala macam, multiverse. Makin kocak pak. Pokoknya kalau mengenai soal Om Nolan ya, itu udah di luar level banget ya. Tapi mengenai film Project Hail Mary itu premisnya simple banget, hanya untuk menyelamatkan bumi dari ancaman sebuah bakteri yang bernama Astrophage. Itu aja. Tapi pengemasannya sangat mahal banget, udah Oscar worthy banget man. Itu bisa gua rasakan ya. Dan bahkan kita bisa melihat awalnya si Dr. Grace ini merupakan seorang guru sains yang tinggal di sekolah yang sangat gokil banget, dan bahkan semua siswa di situ udah sangat menyukai dia sebagai guru yang sangat kocak tapi juga serius. Tapi ketika dia diberikan sebuah project seperti ini, awalnya dia itu adalah orang yang putus asa, gampang menyerah. Tapi ketika dia akhirnya terjun ke sebuah misi ini dengan terpaksa, akhirnya dia perlahan mulai menyadari bahwa dia akhirnya udah berubah karena sebuah satu hal. Dia bertemu dengan teman alien yang bernama Rocky, yang dimana Rocky ini merupakan alien yang berbentuk seperti kepiting, tapi untuk tubuhnya seperti batu men. Jadi bisa gue katakan seperti kayak kepiting batu kali ya. Apaan tuh pak kepiting batu pak? Tapi ya so far gue akui men, mengenai penggambaran Rocky sebagai teman si Dr. Grace seperti apa, bagaimana bentuk voice dubbingnya, semuanya dibuatkan dengan cara yang sangat pelan-pelan banget. Gue ikuti semua bagaimana bentuk development karakternya, bagaimanakah pertemanan antara si Dr. Grace dan juga si Rocky seperti apa. Itu pelan-pelan semua men. Dari awal mereka berusaha untuk mengenal, bagaimana mereka bisa dekat segala macam, dan ketika mereka menemukan sebuah bahaya mengancam, disitulah mereka akhirnya diuji bagaimanakah pertemanan mereka sebagai manusia dan juga alien. Dan semuanya dikerjakan dengan rapi dan juga step by step dan tidak terburu-buru pak. Makanya memang pas gue ketika nonton, gue merasakan ini film cuma 3 jam pak, 3 jam. Tapi plotnya, emosinya, karakternya, developmentnya, semuanya utuh men. Gue hampir gak bisa menemukan sebuah kelemahan yang gue temukan kepada film ini. Artinya apa? Artinya gue bisa enjoy kepada semua full the plot story-nya, emosinya, bahkan naskahnya by the way, semuanya sangat sempurna mengenai filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Kemudian nextnya gue pengen bahas mengenai ending dari filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Jujur, gue gak expect sebagai orang yang gak pernah baca novelnya ya. Jujur, endingnya sangat luar biasa, cukup menguras air mata. Bahkan ketika adegan Rocky ketika dia hendak mau mati ya, aduh, itu adegan sangat menusuk buat hati gua. Karena dengan mereka berdua sebagai orang yang berusaha untuk menyelamatkan semesta dari ancaman Astrophage ini ya, semuanya dibuatkan dengan rapi men, rapi banget. Dan bahkan unsur sci-fi-nya juga tidak dihilangkan, yang dimana ketika mereka semua para ilmuwan udah berkumpul ke sebuah suatu tempat, mereka akhirnya membahas mengenai sebuah Astrophage seperti apa, bagaimana bentuk energi materi seperti apa, bagaimanakah bentuk sistem tata surya seperti apa. Semuanya dijelaskan dengan total dengan film yang satu ini. Oke, karena mohon maaf ya, sepanjang pas gua nonton mengenai film-film sci-fi seperti Star Wars, Star Trek, kadang-kadang logika kita sebagai penonton juga agak dibuat patah men. Karena paling lagi itu film memiliki sebuah tema fantasi dan juga tema-tema yang bisa dibilang cukup menghibur untuk pop culture untuk semua orang lah ya. Jadi yang gak sampai seperti real seperti ini. Tapi di Project Hail Mary, unsur sci-fi-nya, unsur sainsnya juga masih ada dan bahkan cukup kental. Tapi yang mereka fokuskan adalah bagaimana bentuk hubungan pertemanan antara si Dr. Grace dan juga si alien yang bernama Rocky ini pak. Seperti itu. Makanya ya gue sebagai penonton juga dibuatkan cukup terkesima dengan plot ceritanya, development karakternya, bahkan musiknya by the way. Itu semuanya gue ketika dengerin ya, musiknya sangat indah banget. Ketika ada emosi, ketika ada sebuah adegan sedih, ketika mereka bersemangat, ketika mereka lagi curhat segala macam, itu semuanya ada pembangunan emosi yang begitu signifikan by the way. Satu. Kemudian gue pengen bahas mengenai beberapa
gradingnya, oke? Gradingnya di film ini mereka memakai sebuah grading ala-ala Christopher Nolan dengan tema-tema yang agak cukup kelam dan juga cukup agak flat Pak di beberapa framingnya. Jadi pas gua ketika nonton, oke, atmosfer seperti ini membuat gua callback kepada film-film garapan Christopher Nolan. Makanya seperti gua katakan, film ini hampir sama seperti film The Interstellar, tapi versi film ini adalah versi yang paling enteng dan juga mudah dipahami oleh semua para penonton. Oke ya. Jadi gua ketika menonton sebuah film ini, gua belajar banyak hal tentang bagaimana luar angkasa seperti apa, dan ada beberapa logika luar angkasa dan juga kosmik yang akhirnya juga diangkat kepada film yang satu ini sebagai bentuk pembelajaran dan juga sebuah teori kosmik lah ya. Dan bahkan gue suka ketika si Dr. Grace ketika dia itu lagi menuju ke luar angkasa dengan pakai baju astronot dengan perlengkapannya seadanya, ketika dia berusaha untuk mengambil sebuah asteroid seperti apa, itu ketika dia keluar itu semua luar angkasa jadi makin kedap suara yang dimana hal itu sesuai dengan pengetahuan ilmuwan yang kita pelajari di sekolah, bahwa ketika seorang itu berada di luar angkasa itu semua ruangannya sangat kedap suara dan tidak mungkin ada suara yang tampil di luar angkasa. Semuanya sunyi dan juga silent semuanya silent. Dan itu akhirnya dibahas juga kepada filmnya Project Hail Mary dengan cara apa? Visual dan juga permainan audio Dolby Atmos yang sangat gokil banget Jadi itu ketika kita di luar angkasa ya kan gelap suara tapi di Dolby Speaker Atmosnya ya pas ketika di bioskop itu kerasa kerasa sunyinya, kerasa mencekamnya ya kan. Bahkan gue ketika lihat dia di luar angkasa mengambang gitu ya, itu jujur gue takut gue takut. Karena apa? Karena itu sesuai kepada sejarah kita bahwa ketika kita di luar angkasa semuanya langsung kedap suara dan silent treatment banget. Oke, jadi gua pas ketika nonton juga wow, oke, akhirnya ini untuk pertama kalinya film sci-fi tapi masih mengandalkan yang namanya logika. Jadi film ini meskipun ada alien ya, meskipun gue juga agak nggak percaya kalau ada alien ya, tapi so far mengenai perkembangan makhluk ini dan bagaimana pertama mereka, jujur itu sampai ada beberapa tema-tema sci-fi masih masuk akal dan juga fantasi yang digabungkan jadi satu kepada film yang satu ini. Artinya apa? Artinya film ini memiliki sebuah bentuk atmosfer yang hidup di kalangan para penonton. Oke, meski fantasi tapi mengenai ilmunya bahkan semua treatmentnya itu nyata dan itu yang gue dapatkan kepada filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Jujur gue bukan buzzer ya, tapi itulah yang gue temukan kepada filmnya Project Hail Mary yang satu ini. Oke, jadi sebagai penonton dan juga sebagai penikmat film sci-fi, jujur ini film sci-fi terbaik yang pernah gue lihat untuk tahun 2026. Dan gue jamin sih film seperti ini mungkin akan bisa memenangkan penghargaan Oscar. Dan pas gue cek mengenai siapa PH-nya, ternyata film ini dikerjakan oleh 2 PH Pak. Itu ada Sony dan juga Amazon MGM. Ya pantesan anjir, kenapa? Lagi-lagi kalau ngomongin soal film garapan Amazon MGM ya, itu biasanya film-film mereka ini sangat kental banget dengan film-film yang bertemakan drama keluarga, drama pertemanan, dan juga beberapa tema-tema yang agak berani. Itu semuanya kebanyakan dikerjakan juga oleh Amazon MGM sejak dulu Pak, seperti itu. Dan bahkan ketika sampai kepada momen klimaksnya, akhirnya si Dr. Grace ini udah menetap ke sebuah planet yang dimana akhirnya dia bisa mengajari semua teman-teman Rocky untuk bisa berbicara seperti manusia dan itu merupakan sebuah the beautiful ending yang pernah gue lihat Oke, so gue ketika nonton sebuah ending itu gue dibuatkan nangis nangis gue anjir lah. Makanya mungkin buat kamu-kamu yang udah follow story gue ya, gue ketika ngerekam sebuah rekaman itu ya, gue jujur gue terkesan sangat nangis gue langsung berlinang air mata. Karena apa? Karena emosi Rocky sebagai aliennya dan bahkan chemistry dia dengan si Dr. Grace seperti apa, semuanya dibuatkan natural Jadi gue sebagai penonton juga dibuat ngerti bagaimanakah emosi si Rocky seperti apa, emosi Dr. Grace seperti apa ketika dia depresi, ketika dia berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Tapi akhirnya di situ ada Rocky Pak sebagai bentuk rekan dia. Itu itu indah sih, gila indah. Pokoknya gue harus akui film Project Hail Mary merupakan film terbaik tema sci-fi yang pernah gue tonton selain Star Wars. Oke,
So, good job untuk para aktornya, sutradaranya, komposer musiknya, dan bahkan studionya. Anda semuanya luar biasa. 3 jam gue nonton dan gak ngantuk sama sekali. Semuanya gue puas. Mama Mila Santos. Dan skor mengenai film ini gue kasih skor sekitar 9,5/10 alias outstanding. Wow, gokil sih. Dan skor yang ini ya membuat gue callback kepada film Oppenheimer garapan Christopher Nolan. Karena di film ini juga gue juga hampir gak bisa menemukan sebuah kelemahan. Dan sama seperti film ini, gue juga hampir gak bisa menemukan sebuah kelemahan. Semuanya begitu indah, beautiful, sense-nya ada, dan juga fantasinya juga masih ada. Semuanya the perfect movie. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain terkait mengenai filmnya Project Hail Mary yang satu ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Atau mungkin buat kamu-kamu para baca novelnya mungkin ya, bisa juga tuliskan juga di kolom komen di bawah buat kamu-kamu yang udah pernah baca novelnya mengenai Project Hail Mary yang satu ini. Oke, please, kita akan ramaikan mengenai film ini dan kamu wajib nonton film ini bareng teman-teman kamu dan juga bareng keluarga, pacar, pokoknya semua aja deh untuk menonton sebuah film Project Hail Mary yang satu ini. The best sci-fi movie yang pernah gua lihat, men. Mantap, mantap. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.